Shalom, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Terpuji Tuhan yang memberikan kita kehidupan sampai pada pagi hari ini dan memperlayakan kita untuk menjalani kehidupan kita. Saudara-saudari, mari memulai renungan harian kita pada hari ini. Kita memuji Tuhan dari pujian kita, Selidiki Aku. Pujian kita, Selidiki Aku. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari menyatakan kepada Tuhan, selidiki aku Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan menolong kita. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami percaya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, kami beroleh kehidupan pada pagi hari ini. Dan kami percaya oleh karena tuntunan Roh Kudus Tuhan, yang memampukan kami untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus itu yang bekerja pula pada kami semua, meskipun dimanapun kami berada, sehingga menuntun kami untuk mampu memahami akan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami memulai pembacaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Nats renungan harian kita pada hari ini dari Roma 2 ayat 5. Roma 2 ayat 5, mari siogekan ras-ras. Tapi mersik ukurndu janahlah kamgit jerap. Arkiteken sie kamkap empepulung pernembah ate di bata. Gunawari ukumen ija ukumen di bata si ade ipetangkas. Dalam Alkitab berbahasa Indonesia, mari bersama kita membacakannya. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Sedemikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mengeraskan hati masing-masing manusia dapat menimbulkan banyak sekali persoalan, terlebih kekerasan hati oleh karena perbuatan jahat dosa yang dilakukan.
Itulah yang hendak disampaikan oleh penulis kitab Roma ini, mengingatkan bagaimana supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada masa itu jangan mengeraskan hati mereka. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya apa yang terjadi pada masa itu? Saudara-saudari, pada masa itu ya banyak orang yang beranggapan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan bagi orang-orang Yahudi karena mereka adalah umat pilihan yang percaya kepada Tuhan serta patuh kepada Taurat. Sedangkan orang-orang yang ada di luar Yahudi, misalnya orang yang Yunani, mereka bukanlah orang-orang yang beroleh keselamatan. Karena itu, pandangan yang sedemikianlah yang hendak diruntuhkan oleh penulis kitab Roma ini. Sehingga dalam Roma 1 ayat 16-17, dia mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudaraku, pada masa itu orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai orang beriman percaya kepada Tuhan, tetapi dalam perilakunya apa yang dia lakukan tidak memperlihatkan kehidupan seorang yang beriman kepada Tuhan. Kenapa? Karena dalam perbuatan mereka tampak kejahatan, kefasikan, kelaliman, ya, menindas kebenaran. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Roma 1 hal itu bisa kita baca bagaimana mereka memperlihatkan diri mereka seolah-olah sebagai seorang yang berhikmat, tetapi sebenarnya orang yang penuh dengan kebodohan, jatuh kepada kecemaran, keinginan hati masing-masing manusia, perzinahan, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, merasa iri hati kepada orang lain. Ada perselisihan terjadi, tipu muslihat yang ada dilakukan, pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, ya, congkak, orang yang sombong, pandai dalam berbuat jahat, tidak taat kepada orang tua, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Semua itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu penulis kitab Roma ini mengingatkan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, baik kepada orang Yahudi, Yunani, dan kita semua pada saat ini, bahwa orang yang percaya itu orang benar hidup oleh karena iman. Ya, hal ini terus diingatkan, tetapi ternyata ada orang-orang yang mengeraskan hati mereka. Karena itu tadi penulis kitab Roma mengingatkan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Mereka mengetahui kebenaran firman Tuhan, tetapi tetap saja berbuat jahat. Ada kesombongan, ada kecongkakan, ada fitnah, ada keirian hati, tidak mengenal kasih. Itu yang tetap mereka lakukan. Mereka tetap hidup dalam kejahatan. Tentu hal inilah yang membuat datangnya murka Allah dari sorga bagi setiap orang yang melakukan kejahatan itu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hal ini juga banyak terjadi pada masa sekarang ini. Orang yang mengatakan sebagai orang yang mengasihi, percaya kepada Tuhan, tapi tetap hidup dalam kejahatan. Pada hari ini diingatkan kepada kita, saudaraku, bertobatlah. Ya, jangan keraskan hatimu ketika Tuhan mengingatkan untuk bertobat. Beberapa hari ini kita diingatkan selalu melalui renungan, nats renungan harian yang disampaikan kepada kita melalui almanak kita, GBKP, untuk bertobatlah. Ya, andalkanlah Tuhan, bertobatlah. Ya, untuk memperbaiki lagu langkah
sikap hidup yang tidak baik. Dan pada hari ini, jangan keraskan hatimu. Ya, jangan mengeraskan hati. Segeralah bertobat, segeralah perbaiki perilaku. Janganlah keras kepala, janganlah keras hati. Ya, pada hari ini juga diserukan bagi kita bertobat. Karena kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu datang. Ya, hari Tuhan itu datang, kita tidak tahu kapan waktunya, pada saat yang bagaimana. Karena itu seruan hari ini sangat mengingatkan kita kembali untuk bertobat. Jangan keraskan hati, lembutkanlah hati kita. Ketika firman Tuhan mengingatkan kita, mengevaluasi diri kita untuk mari berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, membawa kedamaian, membawa kasih, membawa sukacita, damai sejahtera, mengampuni. Mari lakukanlah itu dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa oleh karena anugerah Tuhan, kita dimampukan untuk melakukannya. Arkiteken perkuah ate Tuhan simbelin. Kita ipengasuh ngelakukan kata di bata ainda. Mari si puji Tuhan. Ibas kitab Nendenta nomor 212 perkuah ate simbelin. Kitab Nendenta nomor 212 perkuah ate simbelin. Sedidara surang ibas gelar Tuhan te kita perkitakan perkuah ate Tuhan simbelinlah kita ipengasuh guna ngelakukan kata di bata ibas pepagi wari si sedang sisahkan man banta segelahna ulah pemersik ukurta. Jangan mengeraskan hati, tetapi marilah mau bertobat, merendahkan hati, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Kita percaya, kita dimampukan oleh karena Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Mari bersama-sama menaikkan pujian kita. Perkuah hati simbol. Baik si peduakan kita Nendenta perkuah ate simbelin sinasap dosa perkuah ate simbelin sinasap dosa Mari ras kita ertoto, kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami melalui firman Tuhan. Agar kami jangan mengeraskan hati kami dengan pemberontakan kepada Allah yang kami lakukan. Melalui tindak kejahatan yang dilakukan ya Tuhan. Sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, tolonglah kami, tuntunlah kami agar kami tidak hidup lagi dalam manusia lama kami, dalam keinginan-keinginan daging kami, dalam keinginan-keinginan dunia ini yang membawa kami dapat melakukan kejahatan, dapat melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, tuntunlah kami. Kami percaya Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk hidup baru di dalam Tuhan. Agar ketika kami menjalani hidup kami menjadi pelaku firman Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan melembutkan hati kami. Ketika hari ini diingatkan bagi kami untuk bertobat, untuk tidak mengeraskan hati kami.
Tuhan, tolonglah kami, bukakan hati kami, pikiran kami untuk menerima firman Tuhan dan mengubah sikap hidup kami menjadi seorang yang mau menerima Tuhan, melakukan firman Tuhan, berjalan di jalan Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Kami tidak lagi melakukan kejahatan, tapi kami boleh melakukan kebaikan Tuhan, mengasihi saudara-saudari kami, menolong orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, mau mengampuni, mau berdamai sejahtera. Kami percaya Tuhan menuntun kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini yang menuntun kami untuk tetap berjalan di jalan Tuhan. Kami percaya juga ya Tuhan, Roh Kudus Tuhan juga yang menuntun setiap saudara-saudari kami, meskipun ada dalam pergumulan, perjuangan untuk beroleh pemulihan kesehatan yang sempurna di dalam Tuhan. Tetapi mereka tetap berjalan di jalannya Tuhan. Kami berdoa bagi semua saudara-saudari kami ya Tuhan. Bagi yang terkasih kami Bulang Devananta yang sedang sakit yang ada di kampung. Pertua Emeritus Malam Pagi Ginting. Nandi Angel dalam proses medis yang harus dia jalani untuk kesehatannya. Pertua Emeritus Malam Pagi Ginting. Demikian juga orang tua kami, Bapak Firman Sinulinga, Bapak Miska Ginting, Bapak Aga Purba. Semua saudara-saudari kami, mungkin kami sendiri, atau ada keluarga kami, atau ada orang tua kami, saudara-saudari kami. Demikian juga yang kami kasih, Nandi Gide. Kami percaya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, Tuhan kuatkan, beroleh semangat sukacita. Tuhan memberkati obat-obatan yang Dia gunakan, sehingga melalui itu beroleh pemulihan kesehatan dari Tuhan. Demikian juga anak kami Yohanes Sigayon Purba. Kami percaya untuk masa depannya, untuk rencana studinya ke depan, kami percayakan Tuhan menuntun dia, memberikan semangat bagi dia, sehingga apa yang dia harapkan, dia cita-citakan seturut kehendak Tuhan boleh terjadi dalam hidupnya. Pergumulan kami dalam menghadapi pandemi COVID-19, tetap kami doakan, kuatkan, teguhkan kami Tuhan. Kami boleh menjaga kesehatan kami dengan baik. Kami boleh menjaga diri kami dengan baik, sehingga kami tetap sehat, tetap boleh berkarya, beraktivitas, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai setiap aktivitas pekerjaan kami. Pekerjaan apapun yang kami lakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Semuanya itu berharga di hadapan Tuhan. Kami percaya semuanya Tuhan berkati ketika kami sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Dan mengerjakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua saudara-saudari kami dimanapun berada. Dan yang ada di Sitelusada Bekasi ini, Tuhan tetap menjagai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita menjalani kehidupan kita pada hari ini, tetap berjalan di jalan Tuhan. Jangan lagi mengeraskan hati kita ketika seruan untuk mengubah sikap hidup kita, bertobat. Marilah mendengarkan seruan dari Tuhan dan berjalanlah di jalan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika kita akan beraktivitas hari ini keluar rumah, jangan lupa pakai masker, aturlah jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, dan tetaplah berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.